Rapat koordinasi tingkat menteri ini membahas program dan kebijakan strategis dari penanganan dampak pandemi COVID-19 dari sisi ekonomi. Salah satunya percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka pendek melalui berbagai upaya ekstra. Selain itu, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan kuartal keempat terkait dengan percepatan realisasi anggaran belanja. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto menyebut, saat ini realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 48,63%. Sedangkan realisasi anggaran khusus penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar 24,01% atau 166,94 triliun dari 695,20 triliun. Berbagai usulan program disiapkan untuk pemulihan ekonomi nasional, yakni pinjaman PEN daerah, tambahan dana insentif daerah untuk program PEN, program padat karya peremajaan sawit rakyat, pengembangan desa digital dan UMKM digital, penambahan kuota alokasi program Kartu Prakerja, program gerakan belanja pasar rakyat, program pembangunan strategis nasional. Tujuannya adalah untuk membahas program dan kebijakan strategis dari penanganan dampak pandemi COVID dan juga terkait dengan percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian juga mendorong pertumbuhan ekonomi baik di kuartal ketiga maupun kuartal keempat terkait dengan percepatan realisasi anggaran belanja dengan berbagai langkah ekstra effort. Dan tentu saat ini dengan realisasi belanja yang rata-rata sebesar 48,63% dan dari PEN juga ini akan terus ditindaklanjuti. Kemudian terkait dengan belanja KL dilakukan inventarisasi terhadap anggaran yang berpotensi untuk tidak digunakan untuk dibuatkan program lain dan juga untuk terkait dengan program pemulihan COVID dan PEN. Ini juga dibahas program-program baru yang bisa diakselerasi di kuartal ketiga maupun kuartal keempat. Kemudian beberapa program yang terkait dengan pemulihan ekonomi dan mempunyai dampak signifikan seperti padat karya maupun yang akan menjadi pengungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini akan terus dibahas terkait juga program-program yang sedang dipersiapkan, yaitu untuk pinjaman PEN daerah berdasarkan PMK 105 tahun 2020, kemudian yang terkait dengan dana insentif daerah untuk program PEN, kemudian program padat karya, program peremajaan sawit rakyat, pengembangan desa digital dan UMKM digital, kemudian kuota alokasi Kartu Prakerja, kemudian gerakan-gerakan yang membelanjakan di pasar rakyat dan juga program-program pembangunan yang terkait dengan program strategis nasional. Pandemi COVID-19 berdampak besar bagi perekonomian Bali. Gubernur Bali menyebut pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal pertama mengalami kontraksi negatif 1,14% dan kuartal kedua kontraksi 10,98%. Sembari menunggu dibukanya pariwisata untuk wisatawan mancanegara, Pemprov Bali mulai menghidupkan industri kerajinan rakyat, usaha kecil dan menengah agar perekonomian di Bali bisa kembali bangkit serta menghidupkan sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal pertama itu mengalami kontraksi negatif 1,14% dan pada kuartal kedua itu mengalami kontraksi 10,98%. Artinya memang pandemi COVID-19 ini telah betul-betul berdampak secara serius terhadap perekonomian Bali. Oleh karena itu, kami menyambut baik rapat dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Menko Perekonomian dalam memulihkan perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Provinsi Bali. Khususnya yang kami harapkan adalah agar pemulihan perekonomian Bali ini betul-betul bisa dijalankan dengan memulai aktivitas kepariwisataan, aktivitas pariwisata Nusantara, dan berharap nantinya bisa dimulai lagi wisatawan mancanegara kalau memang situasinya secara
situasional memungkinkan untuk dilakukan aktivitas tersebut. Pandemi COVID-19 melumpuhkan berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi, dan menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat. Upaya pemulihan ekonomi nasional mulai dilakukan pemerintah pusat agar perekonomian nasional bisa kembali berjalan normal. Ananda Bagus, Kadek Santosa, Kompas Dewata.